Shalom, perkenalkan nama saya Falti Susana Toni, saya mahasiswi YKN Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 1, kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi sejarah gereja. Yang pertama, pengertian periodisasi. Periodisasi berarti usaha membagi-bagi masa sejarah gereja itu atas periode atau batas-batas waktu tertentu. Periodisasi sejarah gereja Kristen dibagi menjadi 3. Yang pertama tahun 30 sampai 590 Masehi sejarah gereja kuno. Yang kedua tahun 590 sampai 1492 atau 1517 Masehi sejarah gereja abad pertengahan. Yang ketiga tahun 1492 atau 1517 sampai 1900-an sejarah gereja zaman baru. Kita akan masuk pada pembahasan periodisasi yang pertama, yaitu sejarah gereja kuno. Yang pertama tahun 30 sampai 312 Masehi. Ciri-cirinya: A. Bentuk organisasi yang ada berupa presbiteros, episkopal, dan diakonos. Yang B. Adanya faktor teologi-teologi atau filsafat-filsafat. Yang pertama, munculnya ajaran gnosis yang merusak gereja. Ajaran gnosis ini menganggap bahwa pengetahuan lebih tinggi daripada Alkitab. Yang kedua, terjadi kanonisasi, di mana menetapkan adanya 66 buku dalam Alkitab, 39 dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Yang ketiga, munculnya istilah paus dalam gereja Kristen. Hal ini disebabkan karena sudah masuknya ideologi atau ajaran Katolik ke dalam gereja Kristen. C. Penganiayaan gereja. Ada 6 kaisar yang melakukan penganiayaan. Yang kedua, tahun 313 sampai 590 Masehi. Ciri-cirinya: A. Konstantinus Agung. Ia menjadi pembebas gereja. Saat Konstantinus Agung akan berangkat untuk berperang, ia melihat cahaya salib dalam perjalanannya tersebut dan terdengar suara yang mengatakan bahwa ia akan menang. Dan ternyata lawannya jatuh ke sungai sehingga Konstantinus Agung memenangkan peperangan tersebut. Konstantinus Agung bertobat, tetapi ia belum mau dibaptis dan akan dibaptis ketika ia sudah meninggal. Sesudah ketika ia dibaptis, saat meninggal dosanya sudah diampuni atau di mana ia tidak dapat melakukan dosa lagi, dan ia diselamatkan. Yang kedua, ia mengeluarkan edik surat perintah ketika ia berada di Milano tahun 313. Yang lazim tersebut edik Milano, edik pemberitaan penganiayaan gereja. Yang ketiga, akhirnya agama Kristen menjadi agama negara. Yang kedua, adanya konsili-konsili. Konsili-konsili tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, Konsili Nicea tahun 325 mengenai Trinitas. Allah adalah 3 unsur, yaitu Bapa, Anak, dan Roh, yang mempunyai hakikat yang ilahi yang sama, yaitu satu hakikat 3 oknum. Yang kedua, Konsili Chalcedo, yaitu tahun 451 mengenai Kristologi, di mana membahas mengenai tabiat manusia dan keilahian Yesus. Yang ketiga, berdirinya biara-biara. Biara-biara ini terdiri dikarenakan adanya masalah-masalah yang mengakibatkan dosa, khususnya dosa seksual. Pelapornya, yang pertama Antoni, tinggal di Gua Mesir, dianggap salah satu cara untuk menghindari dosa seksual. Yang kedua, Simon Stiles, dengan mendirikan pilar yang tingginya 20 meter dan tinggal di antaranya selama 37 tahun. Yang keempat, pecahnya gereja-gereja barat dan gereja timur. Latar belakangnya, yang pertama, karena tidak mungkin salah satu kaisar memimpin seluruh gereja. Yang kedua, karena faktor bahasa. Gereja barat sama dengan Latin, gereja timur sama dengan Yunani. Yang kedua, garis pemisah antar timur dan barat adalah Laut Adriatik. Yang ketiga, bagian barat beribu kota di Roma, disebut GKR, dipimpin oleh kaisar. Bagian timur beribu kota di Konstantinopel, disebut gereja Kristen, dan kedepannya menjadi gereja Yunani Ortodoks, juga dipimpin oleh kaisar. Yang kelima, gereja-gereja barat dan gereja Roma Katolik atau disingkat GKR. Seiring berjalannya kekristenan, gereja barat tidak lagi dipimpin oleh kaisar, tetapi oleh paus. Berarti kekaisaran jatuh di gereja barat ini. Hal ini dikarenakan paus memiliki hidup yang dianggap lebih kudus daripada kaisar. Jadi paus memimpin secara politik dan rohani. Selanjutnya, gereja bagian timur dipimpin kaisar.
Yang pertama, gereja yang di wilayah timur sudah dimasuki oleh agama Islam dan dikembangkan luar biasa. Yang kedua, gereja di wilayah timur berangsur-angsur menjadi masjid. Yang ketiga, pada tahun 1453 yang ada hanya sisa-sisa dari gereja. Yang keempat, gereja yang ada mulai kecil dan menamai menjadi gereja Yunani Ortodoks. Periodisasi yang kedua yaitu sejarah gereja abad pertengahan. Yang pertama, tahun 590 sampai 910. Ciri-cirinya terdiri atas dua. Yang pertama, gereja barat atau gereja Roma Katolik. Gereja barat dipimpin oleh uskup yang disebut paus. Paus sebagai kepala gereja juga memimpin negara dan masyarakat. Yang kedua, gereja timur. Peranan gereja hanya memikirkan hal-hal rohani saja. Kota Konstantinopel menjadi pusat gereja timur. Gereja yang ada di wilayah timur disebut dengan gereja yang ortodoks. Gereja-gereja yang di timur diancam oleh keberadaan Islam. Yang kedua, tahun 910 sampai 1300 Masehi. Ciri-cirinya adanya pembaharuan biara di Prancis karena sudah ada hidup duniawi yang masuk ke biara dan berusaha memulihkan cita-cita asli kebiaraan. Yang kedua, teologinya hampir seluruhnya mengikuti teologi Katolik. Yang ketiga, adanya perkembangan ilmu pengetahuan yaitu dengan berdirinya 3 universitas terkenal seperti Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris dan Bologna di Italia. Yang terakhir, adanya perang salib sebanyak 7 kali. Yang ketiga, tahun 1300 sampai 1492 atau 1517. Ciri-cirinya ternyata yang pertama adanya perpecahan di GKR di mana kepausan terbagi-bagi menjadi dua yaitu paus yang tinggal di Roma dan paus yang tinggal di Prancis. Yang kedua, dampak dari kepemimpinan di atas ada 4 hal di bawahnya yaitu yang pertama, hidup kegerejaan merosot. Yang kedua, para rohaniwan memperkuat kedudukannya. Yang ketiga, tingkah laku yang merosot. Yang keempat, yang dicari oleh para pemimpin adalah kedudukan, kekuasaan, dan uang. Yang ketiga, adanya usaha mereformasi gereja. Yang keempat, reformasinya adalah kepausan dipulihkan yaitu paus kembali tinggal di Roma. Yang terakhir, adanya gerakan Renaissance atau pembangunan kembali. Adanya 2 hal penting yaitu yang pertama, gereja disadarkan adanya kesalahan hal-hal rohani. Yang kedua, munculnya gedung-gedung tinggi atau arsitek-arsitek tinggi. Yang ketiga, periodisasi sejarah gereja zaman baru. Yang pertama, tahun 1492 atau 1517 sampai 1900-an. Pada tahun 1521, Luther diadili di pengadilan tinggi Jerman. Oleh karena itu, gereja menetapkan Luther menganut ajaran sesat. Dalam perjalanan pulang dari pengadilan, Luther ditangkap oleh Elektor Frederick. Setelah ditangkap oleh Frederick, Martin Luther ditempatkan di benteng Wartburg selama 1 tahun. Di dalam benteng selama 1 tahun, ia tidak tinggal diam, tetapi justru di dalam ini Martin Luther menerjemahkan Alkitab, kebanyakan dari Perjanjian Baru. Martin Luther kembali ke kotanya di Wittenberg untuk kembali memimpin reformasi. Tahun 1529, ada pertemuan tingkat tinggi tujuannya mempersatukan kembali gereja Kristen atau Kristen dan Protestan menjadi GKR. Yang pertama, di dalamnya pertemuan tersebut tidak didapati kata sepakat Katolik mengutuk ajaran Protestan. Yang kedua, tahun disebut dengan istilah sebagai Protestan. Yang berikutnya kontra reformasi. Yang pertama, setelah masa reformasi, gereja Katolik kehilangan banyak jumlah anggota. A. GKR berusaha mengembalikan orang Protestan kembali ke Katolik. B. Usaha ini dilakukan di Trient yang dipimpin oleh Paus Paul III. Konsili Trient ini dilakukan pada tahun 1545 sampai 1563 dan tidak dapat mempersatukan GKR dan gereja Protestan. C. GKR memperbaiki kelemahan yang ada di dalam gereja, khususnya doktrin. D. Kemudian gereja Katolik memperlebar sayapnya ke negara-negara baru dan ini yang disebut dengan kontrareforman. Sekian dan terima kasih.